Nabi itu pernah cemburu, ya Allah saya ini sama-sama Rasul, tapi kok kurang wow. Nabi Sulaiman kamu kasih angin, mau kemana saja bisa terbang pakai angin. Buatan jet loh, angin. Terus Nabi, beberapa Nabi kau kasih mukjizat gini-gini. Ternyata Allah itu menjawab, ini kata Nabi Muhammad SAW, saya itu pernah tanya sama Allah dan akhirnya saya gak suka kalau saya pernah tanya itu. Ternyata yang sama Allah dijawab, Muhammad kamu kecil tuh yatim, dirawat oleh paman kamu. Kamu dulu gak ngerti Quran, gak ngerti apa-apa, tak ngertikan Quran. Kamu dulu miskin, kamu sekarang kaya, punya apa-apa. Artinya apa? Ternyata nikmat untuk Nabi kita yang Sayyidul Awwalin wal Akhirin, nikmat-nikmat keseharian. Dulu kita tidak punya uang, sekarang punya uang. Dulu kita tidak nikah, sekarang nikah. Dulu tidak punya rumah, sekarang punya rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in, nama ba'du. Niki akan kersane Mbah Mus sedanten Duriyah Ki Bisri, Gus Yahya, Gus Yakut, Gus Anis, sedanten akan kersane para kiai termasuk wonten saking PBNU niki ngaos. Dados Ki Bisri yang saya kenang adalah penulis makna gandul tafsir napa Al-Ibris. Al-Ibris itu maknane niku ad-dhahabul khalis, emas yang murni. Pulau baca banyak Al-Ibris, juga baca banyak Al-Iqlil, juga baca banyak terjemahan Kemenak, juga hampir rata-rata terjemah yang ditulis kiai-kiai Indonesia, mulai yang NU, setengah NU sampai ahli sunnah sampai setengah ahli sunnah. Niku atas nama ilmu saya baca. Ini penting untuk kepastian bahwa Quran itu milik semua, tidak milik kelompok tertentu, tidak milik ormas tertentu. Sehingga ini kalau maknani sesuai makna teks Ki Bisri, dados kula maknani Jawa Pegon sesuai tulisan Ki Bisri. Kula cerita teng Budi Adurah niki wonten Sami, wonten Rafi. Dulu yang diantara yang nulis ini namanya Kiai Nawawi. Kiai Nawawi niku mantu Kiai Munawir. Ketika mondok teng buyut kula teng Gamaran. Jadi ketika proses cetak di Menara Kudus, di antara penulisnya itu Kiai Nawawi, seorang hafid menantu Mbah Munawir. Mungkin ini kalau mau coba duha, tapi sederhana kalau mau kodimai, kalau maknani persis, tidak ada yang saya rubah. Kalau cerita tentang beberapa yang ngaji di sini, antar mufassir yang memang benar-benar mufassir, bukan permakan yang dimaklumatkan sebagai mufassir asli. Itu mengukur orang ngerti ndak itu gampang. Misalnya begini, nanti di Wadduha, ini nanti sama makna di Wadduha. Ada kata alam yajid kayatiman fa'awa, kemudian wawajadaka dolan. Mungkin kalau makna diurut ini hanya beberapa menunjukkan betapa Ki Bisri itu sebelum menulis itu mutola'ah. Mereka ditulis dolan engkang orang ngerti. Jadi wawajadalan nemu sapa rabbuka ing sira niki mboten kula rubani persis. Dolan ing wong sing ora ngerti. Fahada mongko nuduhaken rabbuka ing sira. Jadi begini Rafi Sami saya kasih tahu. Dolla itu asli maknanya bukan sesat mboten. Dolla itu tidak tahu. Kemudian tidak tahu itu untuk hal yang ekstrim, tidak tahu Allah itu namanya sesat. Wong kok ora roh pangeran iku kebablas. Tapi nek ora roh dhuwit kados kula niku wong apik. Maksudnya ora roh dhuwit niku ora kudu ra duwe dhuwit. Maksudnya mboten nate berjuang utawa pidato utawa apa hitung-hitungane dhuwit mboten. Niku mboten kiai. Radi Yahudi niku kabeh hitung-hitungane dhuwit. Radi mboten radi niku enggak boleh seorang ulama hitung-hitungannya uang.
Dola itu maknanya sesat. Sehingga dulu orang Arab bilang, orang yang nggak tahu jalan ya dola anitorik, dia nggak tahu jalan itu. Nah karena kelamaan orang itu maknanya dola sesat, sehingga kebingungan ketika ada ayat wawajadakal dolan, karena Nabi tidak mungkin distatuskan apa? Sesat. Itu resiko atau efek dari orang tidak mempelajari ilmu lughat secara jelimet, secara detail. Sebenarnya dola itu dola anitorik, dola tinakoh, onta saya hilang. Itu biasa di bahasa Arab. Nah, sehingga saya beri sekian contoh. Nanti kalau maknanya urut ini cerita betapa alimnya Ki Bisri. Karena sanad saya, sanad kita semua dengan Ki Bisri itu dia mirip-mirip. Ki Bisri alim itu ngaji ke Khalil Harun. Ki Khalil Harun keluarga sarang. Beliau masih keponakan sama Mbah Ghazali, pendiri madrasah Pondok Saran asmane Mbah Ghazali. Gadah dulur asmane Mbah Sintok. Kemudian dia terus wonten Mbah Khalil Harun, terus wonten mantu Ki Bisri, terus wonten Turya Mbah Mus, Mbah Khalil, terus Gus Adib dan seterusnya itu dihadiran. Dulu Mas saya sarang Ki Khalil Harun itu punya kakak yang sangat alim, asmane Umar Harun. Niku riyen ngaos teng Mekah. Era kakaknya Said Abi Bakar Sato, namanya Said Umar. Terus beliau dapat ijazah syaratnya alim hafal kitab matan. Makanya syaratnya wong alim itu harus banyak hafalan. Kemudian sebagian kiai yang hafalkan betul, sebagian wajibkan ke santrinya, kiainya tidak hafal. Nah, itu mulai musibah. Sibuk metuki tamu, sibuk metuki tokoh politik, terus santrinya diwajibno, ini ora. Lah ini kumpul mulai kacau nih. Saya alhamdulillah ada jenis kiai yang seperti itu. Terus ini cerita wong apik. Mboten iki mboten nyindir sinten iki biasa mawon, mboten nyindir sinten. Nggih pancen ngoten, maksudnya normale ngoten. Nah sehingga Kiai Umar niku gada kitab namanya Islahu Al-Sunil Waro. Ini semacam alfiyah nggih tentang nahwu. Kiai Khalil ki alimnya yang paling malakah nggih nahwu, Kiai Khalil Harun. Era Ki Bisri yang paling malakah nggih nahwu. Meskipun beliau mutabakhir di beberapa fan ilmu tapi paling malakah nggih nahwu. Sehingga beliau nulis Awsatul Masalik terjemahnya Alfiyah Ibnu Malik nggih kados mun malakah mun nyaman mawon. Mun kula terusaken. Dolan itu dipakai Quran di beberapa ayat. Misalnya anak-anak Nabi Yakub itu bilang ke bapaknya, padahal bapaknya seorang nabi. Ketika bapaknya terlalu merindukan Yusuf yang hilang, itu disebut inna kalafi dhalalikal qadim. Inna kalafi dhalalikal qadim. Engkau bapak terlalu rindu ke Yusuf. Rindu yang sampai orang nggak terkontrol itu bahasa Arabnya juga inna kalafi dhalalikal qadim. Begitu juga ketika Zulaikha begitu mencintai Yusuf sampai kehilang kestabilannya. Itu orang Arab atau pengikutnya atau orang sekelilingnya bilang inna lanaroha fi dhalalim mubin. Jadi kata dolan di sini itu sepadan dengan kata-kata dolan yang digunakan untuk orang-orang baik. Tetap dibahasakan apa? Dolan tapi bukan berarti tersesat dari petunjuk, tapi tersesat dari hal yang harusnya tahu tapi sementara ini tidak tahu. Nah, makanya di sini Mbah Bisri maknani dolan ing ora ngerti. Terus fahada. Kalau maknani dari awal kersane barokah. Bismillahirrahmanirrahim wa duha demi waktu duha. Niki kula anut persis. Walaili demi bengi ida saja nalikane nutupi apa lail. Mawadda'a ora ninggalno ka ing sira sapa rebuka pangeran ira wa makolan ora gedeng rebuka. Nah niki terus Ki Bisri tengene penjelasan ngendikan siji wektu Kanjeng Nabi susah prihatin jalaran rada suwi ora ana wahyu tumurun. Sehingga suarane wong-wong kafir angger getake banget. Terus beliau cerita bahwa asbab nuzul ini adalah komentar-komentar orang kafir. Kalau wahyu terlambat itu berarti Muhammad sedang ditinggalkan Tuhannya, sedang diabaikan. Terus ada maklumat dari Allah, mawaddaka rabbuka wa ma qala. Artinya begini ya. Tanpa nyindir siapapun, sebetulnya kritik atau suara di luar sana, termasuk suara orang kafir, itu ternyata sama Allah ya dijawab.
Bukan karena orang kafir terus layu bau bikoli kita abaikan pendapatnya, kita biarkan. Kalau perlu dijawab ya dia apa? Jawab. Toh jawaban itu kalau objektif, kalau real itu pasti itu yang didengar. Saya ulang lagi, jawaban itu kalau objektif, real itu pasti yang didengar. Karena ada ceritanya hak dengan batil itu menang apa? Batil. Dalam pepatah orang-orang sufi yang ahli hakikat, lato kota lidzolam amanah nur. Nggak ada ceritanya segelap apapun gelap gulita bisa mengalahkan cahaya. Kamu di hutan kayak apa gelap gulitanya? Kamu bawa satu korek itu menjadi padang apa enggak? Padang tetap. Nggak ada gunanya semua. Gelap kayak apa kalau ada nur? Lato kota lidzolam amaman nur. Makanya saya ini termasuk jenis kiai yang pede, percaya diri. Bukan karena saya merasa paling benar enggak. Barang hak itu pasti menang, pasti didengar. Saya berkali-kali cerita, logika tauhid itu logika yang bisa dianalisis dengan cara apapun. Dan saya cerita di mana-mana. Sehingga ketika malaikat jumawa bahwa iman mereka lebih tangguh dari manusia karena mereka syahidu al-jannata wan nar. Mungkin sebagian malaikat itu ikut bikin neraka, ikut bikin surga. Tapi imannya tentang Allah itu manusia, kita yang di sini itu tidak kalah. Termasuk nyuwun sewu. Sing biasa delok dangdut, sing biasa mancing gak jelas, sing biasa ngerumpi, sing biasa ngopi, kok imannya gak kalah sama malaikat. Iman tasdiknya, jangan tanya solehnya, soleh pas-pasan, tapi imannya itu bisa luar biasa. Karena apa? Semua kalau ditanya, ini kata Imam Amudi, manusia itu kalau ditanya angka 2, 3, pasti asal usulnya apa? 1. Makanya saya cerita di mana-mana. Syekh Mahfud At-Turmusi itu adalah guru-gurunya Mbah Hashim. Orang tahu semua, sanad Mbah Hashim paling dipakai itu lewat Syekh Mahfud Termas. Meskipun Mbah Hashim ya pernah ngaji Mbah Soleh Darah di Semarang, tentu ngaji abahnya Mbah Asyari. Tapi yang paling sering dipakai itu Syekh Mahfud At-Turmusi. Beliau ini murid langsung dari yang karangnya anak, namanya Sayyid Abi Bakar Sato. Itu Syekh Mahfud At-Turmusi itu yang ngarang Nailul Ma'mul. Sarahnya Lubul Usul, karangnya Syekh Zakaria Al-Ansori. Dan dari karangan itu pula Mbah Sahal bisa ngarang Thariqatul Husul. Juga nyarai Lubul Usul. Dulu naskah itu ada di Kiai Mansur Abahnya Lek Qayyum itu. Karena Kiai Mansur bin Khalil, Kiai Khalil termasuk katemnya Syekh Mahfud apa? At-Turmusi. Mboten sing NU ben ngerti cerita NU dari segi keulamaan. Ben ora men krungu cerita yang lain, cerita sing dari segi ulama. Sehingga Imam Amudi terus cerita. Beliau ketika wafat itu muridnya itu janggal itu ragu. Guru saya masuk surga enggak, karena si hidupnya itu ngajar matematika. Mboten ngajar hizib, ora ngajar istighosa, ngajar no? Matematika. Tapi di luar dugaan di alam kasyaf, alam roh itu Allah ngintikan gini. Ya Amudi. Terus didudukkan di kursi terhormat. Kamu ngajari malaikat saya tentang tauhid. Mereka ngira kalau tauhid manusia itu kalah dengan malaikat. Imam Amudi ngajar. Istadilla ala wahdaniyati bi hadrati malaikati. Sama siapa teksnya? Istadilla bi wahdaniyati bi hadr ala wahdaniyati bi hadrati malaikati. Tunjukkan logika tauhid di depan para malaikatku. Malaikat mendengarin semua karena mereka enggak ngira ada logika yang menjadikan orang begitu yakin bahwa Allah itu Al-Wahidul Ahadus Somad, Allah itu Esa. Imam Wahidi dengan gampangnya ngomong, Imam Amudin Al-Isnan wasalasah warobi'ah ila ma'ala nihayatallah nisbatu dhalika ilal wahid nisbatul far'i ilal asli. Hanya satu qadiyah. Angka 2, 3 sampai 1 miliar 1 triliun nisbatu dhalika ilal wahid. Kalau dibanding angka 1 semuanya nisbatul far'i ilal asli. Semua itu cabang, yang pokok adalah 1. Jadi alam kayak apa jumlahnya, kayak apa ruwetnya tetap dimulai dari 1, yaitu Allah Al-Ahadus. Itu malaikat manuk-manuk semua. Mandi iman potongannya do ngono kok iman. Maksudnya ngono ya macam-macam, ono sing mancing, ono sing proposal, ono sing macam-macam lah. Imane ku ya tetep melane kula niku bae jare kiai. Kula jare wong akeh rada kiai lurus. Senang lurus lah nek masalah iman tetep top. Tapi aja tuntut bener teman-teman. Tapi nek masalah iman itu pun harga mati. Karena logikanya tadi. Logikanya luar biasa. Kedua Imam Amudi gambar, dia gambar, kados kula ora iso gambar. Nah, Mbah Mus saged, Mbah Mus dulu gambare saya. Ini saged gambar.
Orang tuh mau gambar dinosaurus, mau gambar ayam, gambar gedung, mesti dimulai dari satu titik. Itu nuqtatil wujud. Iku isyarah ning al-ahadis somat, niku Allah Subhanahu wa taala. Makanya Quran dimulai bismillahirrahmanirrahim, dimulai dengan apa? Titiknya ba. Itu singkatan dari bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Mulane kula suwun niki barokah ngaji, jenengan harus yakin dengan keyakinan iman seperti itu. Kalau kita mengalami problem ekonomi, problem politik, problem sosial, iman ini tidak bisa goyah karena berdasar wajib akli. Apa berdasar wajib akli? Bahwa wujudnya Allah itu wujud yang berbasis wajib apa? Akli. Hubungannya dengan akal, tidak dengan sosial. Kalau hubungannya dengan sosial kan orang Islam kere-kere, wah berarti Islam ra bener, berarti wongnya kere-kere. Tapi kere lah, nak masalah iman tetap ndablek, harga mati. Itu barokah pengajaran bahwa iman itu kategorinya masalah wajib napa? Akli, bukan urusan sosial. Lan kula nak sengi tiyang kathah ya susah. Susah kula niku kuwatir kula, hubungan kula mek masyarakat urusan sosial. Nak tak tamoni utawa mertamu teng kula tak manggakno matur nuwun terus seneng, nak tak baro terus gedeng itu bahaya. Wong seneng wong apik kok berdasar servis sosial bahaya. Lan kula termasuk kiai sing gak nampa tamu. Pancen tak jajal ben senenge nganggo wajib akli. Tapi kula nu ra dikeramat, lha ora ngefek. Maksudnya nek ora pati keramat aja niru. Mboten iki cerita fakta, mboten guyon. Beberapa kiai ini rugus kula ora nampa tamu kok ya goleng tenan. Kok nek ora keramat terus jajal. Maksudnya nek kula niku yakin bahwa agama ini harus dikawal dengan wajib akli. Sehingga pilihan beda dalam pilkada, pilpres, pilihan ormas enggak ngefek karena urusan iman itu urusan wajib napa? Akli. Niku penting. Mohon kula terusno niki kula niat mulang putu-putu niki sami mulang. Mau dhewe bamus kudune sing maca iku kuwe. Dadi kula niki sementara sampeyan maca niki putu-putu niki. Nggih mesti top kula wong tuwa kula. Mohon kula terusno. Jadi kalau antar mufassir ketika Mbah Bisri maknani dolan engkang orang ngerti itu langsung tahu betapa beliau itu belajar. Nggih kula waca guys di beberapa tafsir. Sing pokok-pokok. Karena yang baca ini sudah banyak di antaranya Kiai Haris Sodako teng Semarang, pernah Mbah kula Mbah Muat teng Kajen yang baca Al-Ifris itu banyak di Wonosobo keluarga Kiai Munta itu banyak. Sehingga untuk makna urut monggo lah ngaji kalian tiang-tiang termasuk tentu utamanya Mbahmu sendiri. Kalau waca kata wa wajadaka dolan tenggene sawi diterangkan pertama di Jalalain. Amma anta alaihi minasyariah. Engkau itu tidak tahu syariat apa yang harus Anda ikuti karena di Arab itu ada sekte jahiliyah, ada agama yang lebih tua yaitu di Madinah ada Yahudi Nasrani. Nabi saat itu belum tahu harus mengikuti yang apa. Wajadaka khaliyan minasyariah fahadaka bi inzaliha ilaika. Wal muradu bidolalihi kaunuhu min ghairi syariah. Walaysa al muradu bi al inkhirafa anil haqqi. Jadi yang dimaksud dolan adalah Nabi tidak tahu harus ikut apa. Pas itu kan ada kelompok besar yang menyembah berhala, ada kelompok besar ya, ada Nasrani, Yahudi dan beberapa yang lain. Nabi nggak tahu harus ikut yang mana. Lah itu di situ maksudnya apa? Dolan karena Nabi itu ummi itu tidak tahu. Kemudian dikasih tahu Allah ini inna dina inda wal Islam misalnya. Ya clear ya, terus betapa alimnya Ki Bisri ketika milih dolan dimaknani apa? Sing orang ngerti. Jadi andai kan kok min awalil amri Ki Bisri kok maknani dolan wong sing tersesat. Beliau masih sugeng mungkin dikomplain Mbak Maksum, Mbak Doi, Kiai Lasum sing alim-alim mungkin di sini dikomplain Mbak Mabrur, Kiai alim di sini. Berhubung sudah benar, maka dibiarkan beredar. Ya akhirnya laris. Ojo bakas royalti ini rapi cilik. Laris maknane amanafu, ojo terus hasilnya duwe akeh. Ora oleh bakas dosa. Ya laris maknane apa? Amanafu manfaate akeh. Ojo artine nak laris berarti hasilnya akeh. Jahiliyah pikiran niku jahiliyah. Ya wis sami ojo diutek ngono ora apik. Oh, awakmu tenan uteke ngono. Kersane ngertos tenan. Jadi kalau antar mufassir itu satu kata, misalnya begini. Saya cerita pentingnya nahwu. Misalnya maknani bismillah. Itu orang nahwu lebih berdebat begini, bismillah itu kelawan nyebut asmane Allah.
Yang kamu mintai tolong itu Allah apa namanya? Ngono wis dadi bahasan. Ya Allah. Akhirnya terus dimaknani bismillah kan asma kang yaiku Allah. Berarti al ismu ainul musamma. Itu orang nahwu. Tapi kalau orang balaghah ndak, lebih jelimet. Orang Arab itu kalau hormat sama seseorang itu enggak etis kalau nyebut langsung. Misalnya saya hormat Mbah Mun atau hormat Mbah Mus. Bi hadratis syekh, bi majlisis syekh. Yang kamu hormati itu majelisnya apa orangnya? Majelis itu tempat duduk. Saya datang ke majelis syekh. Kamu majelis itu kursinya. Kamu ngaji sama kursi apa sama syekhnya? Syekh. Tapi orang Arab ketika hormat seseorang itu bilang hadratus syekh, majlisis syekh, maqamus syekh. Nah, karena Allah itu begitu terhormat, maka bukan langsung billah tapi apa? Bismillah. Itu ala adatil Arab ketika hormat itu dimulai dari sesuatu misalnya bi hadratis syekh, bi majlisis syekh. Jadi ilmu itu sampai sejelimet itu ya sama-sama masuk akal. Karena memang ditulis oleh orang-orang yang luar biasa. Misalnya lagi Ar-Rahman. Mungkin kalau Anda latihan nahwu, Ar-Rahman itu naat. Naat itu sifat. Sifat itu apa? Sifat umumnya itu misalnya begini, Ja'a Zaidun al-alimu. Sebagai pemisah ada Zaidun sing al-jahilu. Wes wae kula boten guyon, mungkin mau itu hasanah yang kedua ketiga ini boten serius boten nomor. Kula bagian sing serius. Bagian sing ilal jannah. Lha boten ancen Quran sih ilal jannah to bocah. Sama oleh gedeng kula, tapi gedeng Quran neraka. Mulane kula mun matur Mbah Mus, kula boten pidato tak mau salibris. Mergo maos kula niku mesti mutu. Boten krana sombong, ancen kula sinau. Timbang tawaduk ra sinau, atok pokrol tapi sinau. Kadang-kadang iku nggo nutupi bodhone tawaduk. Tapi ra sinau. Masalah niku. Sekolah ada kitab namanya Sajaratul Ma'arif niku wonten judul ngeten, Babu dzikri rajul manaqiba nafsi. Bab orang harus menyebut kelebihannya. Nabi Yusuf itu ngendikan ini hafidun alim. Saya beri contoh di mana-mana. Dokter gigi itu menyebut ahli gigi, dokter bedah, dokter kandungan. Itu harus nyebut. Kalau nggak nyebut kamu anak mape lahir, gue dokter bingung, kabeh tawaduk ra gelem memperkan. Paham ya? Lho nek aku ora ngaku ahli tafsir terus kowe ngaji Rafi sik cilik terus takok, kitabe Mbah Bayu piro? Kan yo repot. Saya teruskan. Ja'a Zaidun al-alim itu sifat itu apa? Oh itu lil farqi untuk membedakan ada Zaid yang jahil. Karena kampung itu ada Zaid yang jahil, ada Zaid yang alim. Makanya kita bilang Ja'a Zaidun al-alim. Tapi laisa hunaka ilahun ghairuhu. Di luar Allah itu tidak ada Tuhan, sehingga kata Allah tidak perlu ada farik. Allah itu tunggal, Allah itu esa, Allah itu satu, sehingga tidak perlu ada pemisah. Kalau kamu katakan Ar-Rahman itu sifatnya Allah untuk memisahkan. Memangnya ada Allah yang tidak Rahman, memangnya ada Allah lain yang tidak Rahman. Itu bento cara masalah nahwu. Dihujat betul pendapat yang Ar-Rahman itu sifatun lil madhi, sifat untuk muji. Misalnya nyun sewu, kamu seneng Sri atau seneng Zainab. Kalau nggak nambahi Zainab yang cantik itu gak lego. Meskipun satu kampung hanya ada satu Zainab. Orang nyebut Mbah Mun, kalau nggak nambahi alim itu gak lego. Atau wali. Orang nyebut Kiai Miftah, nara tambah Islam itu gak lego. Meskipun ya ada Kiai Miftah yang lain yang nggak Islam. Nyebut Gus Yahya mesti ketua PBNU. Nah, ada kata yang disebut untuk nuruti nyaman. Nyaman itu enak kan? Nah, orang nyebut Allah itu tidak nyaman tanpa nyifati Ar-Rahman, Ar-Rahim. Akhirnya ditemukan, oh ada sifatul lil madhi, ada sifatu dzikru syai' di taladud. Nyebut itu tidak harus sebagai, karena kalau dikatakan lil farqi, ka'anna hunaka ilahan sing ghairu Allah, berarti ada Tuhan selain Allah yang sifatnya tidak Rahman, Rahim. Itu sejelimet itu ilmu yang ditekuni. Nah itu sudah makom yang wis selesai lah masalah rofa nasab itu apa? Selesai. Nggih kados kula kan niku rofa nasab mun selesai. Mun kula terusno niki tesih dherekaken kersane Mbak Bisri. Ya terus beliau benar ketika maknane dolan niku nah engkang ora ngerti napa engkang ora ngerti. Terus teng mriki kula maca surat Duha mawon wa amma bi ni'mati rabbika fahadits teng mriki lan anapun kelawan nikmate pangeran ira fahadits mongko nyeritakno sira.
Ya kalau Anda dapat nikmat atau apa itu harus cerita ke orang lain. Nah, lan marang nikmate Allah rupa kenabian khususe seliramu supaya ngomong-ngomongake. Niki teng penjelasannya. Nah begini, jangan semua nikmat Anda ceritakan. Nah terus bapak kula, bapak nak cerita, aku dia santri ya neng kajen, bapak riyon di antara gurune Badola Salam. Nak di duwe kemul turu. Kang kenapa ke turu? Duitku lagi akeh, Kang. Kok nak ketok ndek duit diutangi. Tapi nak ora di duit, nggawe celana jasan ning ndi metu ibu bupati. Jadi terus bapak nanti nerang, bapak itu kalau nerangan saya itu simpel cerita. Saya itu dulu heran sama bapak. Bapak itu seneng anu kancanan wong mlete. Sulurnya dijanggal. Wong mlete itu kalau yang enggak paham kan jenenge sombong. Ini bapak suka kancanan wong mlete, wong melarat wong mlete itu seneng. Setelah saya jadi kiai, ternyata seneng kancanan wong mlete. Karena kalau hidup itu selesai. Wah enak aku jadi bupati, esok ngantor, ribet, enak jadi wong cilik, ngopi, mingkrang, bebas. Pokoknya pukul-pukul dhewe. Ora enak jadi menteri di atasan presiden, sing iki bebas urip. Tangan-tangan memang cara dia nampa kodok-kodar yo mlete ini. Jangan-jangan cara Allah itu tidak melete, tapi penerima kodok kodar, penikmat kodok kodar. Jadi kalau saat ini yo disekelilingi wong mlete. Paham? Nah, terus misalnya kowe di tamu, teko-teko mrene, Gus duit kula kuatah beto mobil, kan yo ora kepikiran nyangoni, ora kepikiran ngetero. Nak lelet potongane romangan, iki ngel-ngel wong. Dadi wa ama binikmati rabbi hadis itu penting. Oke, sowan Mbah Mut, sowan aku, mun Mbah aman Mbah, dhuwit mun marung mun sedanten pun jenengan ngendikan mon kula rungokno. Tenak ketok lelet bareng kon mulai ra mulai nyangoni ketero kan yo ribet. Nah, cara bapak. Jangan-jangan wong larat Indonesia sing mlete-mlete dididik dhisik Wali Songo. Mlete terusno wae. Nek iku caramu syukur. Lho kula nate dikandani kanca kula. Sing sakjane alime mek kula niku kacek adol tapi dekne ku soleh ra karuan. Kalah alim ku seneng. Alasannya sederhana. Gus njing ben niku dipanggil wong alim-alim mlebu swarga. Sing kedua para penggemar. Lah nek trimo penggemar wis cukup lah apa alim barang. Dadi cara dekne ku pinter dekne. Cek goblok ke alim barang, wong seneng tok wis cukup. Dadi kula bedene dianggep goblok. Angger saiki dadi kiai, wong ora iso takok kula. Nak takok isih mlete. Gus, sakjane kula saged nggih jaga tawaduk kula tanglet jenengan. Nganti saiki ora gelem ngaku kalah pinter mboten purun. Oh, asem ate tenan iki. Wes ngoten. Tahu dolan dengan kula bareng jamaah. Kan isen kiyaine kok aku goblok. Nggih tetep jamaah diomongi nggih niki jaga tawaduk kula teng Gus Ba. Kula tanglet, tapi bukan berarti kula mboten saged. Wong tawaduk perintah Allah Subhanahu wa taala. Terus takok. Ya Allah kok ana makhluk ngene. Dadi mboten ben niki putu-putu ben rada terus dadi kiai manhaje ku kathah. Kula cerita wong mlete sing bener. Ada suatu saat tuh sahabat tuh miskin dan ya miskin, susah. Niku nak melaku mletene ra karuan. Sampai Nabi melihat itu Mahdi misyatun. Ini tidak gaya melaku. Misya itu wajahnya fi'lah Rafi. Jadi kalau masdar fi'lah itu hay'ah. Jadi jelas tuh jilsata zaidin dari saat duduk kayak gaya duduknya apa? Zaid. Tapi kalau jalsah itu marrah. Jadi wa fa'latun marratin kajalsah wa fi'latun hayatin kajilsah. Ini jalan Mahdi misya. Ini bukan gaya jalan yang diridhoi Allah. Tapi terus si miskin ini tapi aneh, saya dapat kabar dari malaikat bahwa orang itu diridani Allah dengan gaya jalan seperti itu. Iki wong mletene ra kar mlaku niku pleta-plete. Nabi itu janggal. Ini gaya jalan yang enggak diridani Allah tapi orangnya kok Allah suka. Diceluk cung-cung rene. Mlaku niku Allah ra seneng tapi info terbaru nek ambek kowe mlaku ngene iki ku seneng. Terus jawabnya lucu. Niku Nabi kula niku wong melarat. Kabeh wong darani kula arep jenengan niku tersiksa, terus tambah melarat. Wong ben roh, nek kula melok jenengan bangga, mulane kula mlete. Mandeman ki dibenerno pangeran. Dadi kaya pengajian itu niku.
ngaji atau kamu angkat kayak orang kaya, suwen nggak ngaji, orang baik, mulai tabletis orang baik, pecinta tafsir Alibris, mulai tabletis. Ternyata Allah seneng. Ketika orang lain seneng duit, seneng paket, gue seneng Alibris. Gue salah paham lah, pokoknya seneng. Nanti, mulanya saya mulai cek terus nomawon. Tapi ya, nak melas yo sakit, pulau sakit bambu terus nyangoni barang, terus ngekei mangan masal barang ribet. Tak semula wetes, koyok selesai urusan duniawi nopo. Selesai koyok min ahli jannah bener-bener. Lah mulane wa amma bi nikmati rabbika napa? Hadis. Nah niki kan terakhir kalau cerita, saya punya kitab namanya Al-Basit. Sudah saya cek Alibris itu tentu ikutnya Jalalain sama As-Sawi itu notabene di Sarah-Sarah yang dibaca di Indonesia. Tapi Imam Suyuti sendiri hampir semua kitabnya itu nginduk kitab Al-Basit. Al-Basit itu karangannya Imam Wahidi. Itu kalau ngartikan wa amma bi nikmati rabbika fa hadis itu begini, lebih khusus. Nggih kula waca mawon. Qala Mujahid itu muridnya Ibnu Abbas. Wa amma bi nikmati rabbika fa hadis ay bil Qur'an. Wa kana al-Qur'anu a'dzama ma an'ama Allahu alaih. Wa nikmah yal Qur'an wa tahdisu bihi ayyaqra'ahu wa yukri'a ghairahu. Jadi wa amma bi nikmati rabbika wa hadis yang karuan absolut, yang mutlak itu kamu cerita tentang Quran. Jadi saya misalnya cerita, Quran ini artinya gini, tafsirnya gini. Bukan cerita kenikmatan yang pada saya itu bisa micu hasud. Misalnya nyuwun sewu kiai-kiai desa nyai 20 tahun ra sugih-sugih, kula niku jek nom wis sugih kan terus cerita. Enak dadi kiai aku kiai ning Jakarta kan ya rada duwe dhuwit. Nyai 20 tahun ning desa niku wis ngenteni wong mati lagi duwe dhuwit. Lho kula niku nate roh dhewe mboten jare. Wonten kiai desa adolake teng bapak. Ih, akeh kula niku tuku 15.000. Jare kok saya 15.000. Kene apa kene dadi dhuwit? Wis suwi ra ono mati. Mergo dene iku mudin. Mudin biasane entuk order seminggu sampai apa iku. Bapak mulai guyu ra barbar ya, wah. Ya ono ngono bareng. Dadi serepot. Maksudnya ngeten, nikmat yang sepihak kados kula misalnya kan termasuk kiai sing duwe dhuwit terus cerita kan yo rawan mau kasut. Bak ngi lagi pirang dino di mobil ngi 20 tahun diamu ibu ora duwe dhuwit kan sakit. Tapi nek kula cerita Quran itu kan aman. Maknane iki ngene kan aman. Paham sing kula maksud? Jadi kalau nikmat subjektif, nikmat yang kita alami itu kadang cerita orang lain itu orang bisa hasud, bisa memicu. Tapi kalau cerita Quran makanya maksudnya balik malih teng Babi Sri tenggene nikmati Rabbika niku ditulis mulane niki nggih. Niki mboten gawe-gawe kula. Dadi teng Babi Sri niku jelas nikmati Rabbika teng mriki diberi catatan tentang nikmat kowe dadi nabi. Iku nikmat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk wahyu kang rupa napa? Quran. Nggih, kang rupa napa? Quran. Nah niki penting kula aturaken. Kadang-kadang orang cerita nikmat apa saja diceritakan orang lain, bareng cerita di duwe akeh nglakoni wa amma bi nikmati rabbika hadis wae diutangi terus ngeles. Cerita di pengaruh ning Jakarta bareng Gus titip ponakan kok dadekno polisi, kok dadekno apa ngeles. Seringnya kan begitu, cerita nikmat keren, bangga, jebule wae dijali tulung ngeles. Artinya gini, cara kula bener Ki Bisri. Jadi kadang-kadang ayat yang amah itu harus dijelaskan. Yang karuan tidak resiko nikmati Rabbika itu nubuwah atau cerita Quran. Karena kalau cerita karir-karir pribadi itu bisa subjektif dan bisa memicu. Paham ya? Makanya dawuh Ki Bisri lan critakno tentang nikmat kue tak angkat dadi nabi, seliramu tak angkat dadi nabi. Nah niki tenggene ternyata indukan yang ditulis Ki Bisri ngikuti Jalalain ngikuti tafsir Al-Basit sing dikarang Imam sinten Wahidi. Niku dawuh wa amma bi nikmati rabbik bil Qur'an wa kana al-Qur'anu a'dzama ma an'ama Allahu bihi alaihi wa nikmatu hiyal Qur'an wa tahdisu bihi kan fahadis, maka Quran itu ceritakan ke orang lain ayyaqra'ahu wa yukri'a ghairahu. Jadi Quran kamu baca dan bacaan itu juga bacakan ke orang lain, pahami maknanya dan makna itu pahamkan ke orang lain. Oke, terus niki mugi-mugi guys tahun ngarep pun saged putu-putu niki duka urutane pundi jelas niku kula niku tiyang sing paling kepengin zaman kula buka kitab Mbah Hasyim
tentang konon akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau ngaji beberapa cucunya Mbah Hasyim sama Syekhona Khalil, juga beberapa cucu Mbah Soleh Darat. Karena sebetulnya kata ulama-ulama itu, dzurriyyah itu penting. Saya masih ingat kalau putranya Mbak Arwani, jogo Qur'ane Mbak Arwani. Bapak dulu nasihati saya, jogo Qur'ane Bapak, jogo fikih Mbah Zubair, jogo fikihnya anaknya Mbah Bisri. Karena dengan demikian itu orang tamaluk. Tamaluk itu tidak harus mewakili ilmu hakikat. Karena tamaluk, misalnya dzurriyyah Ki Bisri tamaluk sama Ali Bris, terus kepengen sinau tenanan. Saya beri contoh begini, orang kalau berdoa bilang apa? Robbi kan, duh pangeran ingsun. Allah itu Tuhannya kamu apa Tuhannya seluruh semesta? Seluruh semesta. Tapi dengan kamu tamaluk, Robbi pangeran ingsun, seakan-akan kamu begitu privat, hubungannya spesial dengan Allah. Pokoknya Allah wae kutok, ora wae wong liya. Sehingga iso manja. Sampeyan muni Robbi ora karepe lah iku mari sing ijazah ora karepe. Jadi sebetulnya Allah itu mengesahkan, Allah yang begitu Rabbul Alamin itu sah dikatakan apa? Robbi, duh pangeran ingsun. Dengan begitu ada rasa tamaluk. Saya ini tidak akan mengalami masalah apa-apa karena saya punya Tuhan, Robbi pangeran ingsun. Nah, tamaluk itu penting supaya orang itu merasa pede. Nah, dzurriyyah Ki Bisri harus ngerti ini milik Mbah. Siapa lagi yang maris kalau tidak dzurriyyah? Saya juga gitu, punya tradisi di keluarga leteh, keluarga lasem, keluarga semuanya, keluarga sarang, keluarga pondok-pondok. Nah, problem sekarang malah anak cucu kadang cari identitas sendiri, malah ngevaluasi istiadatnya baik, kuno, ribet, orang alim komentari baik kuno, cara kalau error, wong masalah nih. Buatan ngamuk tenan nih, macam cara kalau masalah. Karena tadi, kalau kan gak ada beberapa kitab yang diamankan oleh dzurriyyahnya, baik dzurriyyah gen, misalnya anak cucu atau dzurriyyah murid. Nah, termasuk dolan ini. Menurut madzhab Ahlussunnah wal Jamaah, Nabi itu maksum, terjaga dari dosa, qabla nubuwah wa ba'dan nubuwah. Karena Nabi itu maksum, kalau ada lafadz dolan yang secara lahir maknanya sesat, maka harus dimaknai yang lain. Makanya dolan dimaknai ya tidak tahu. Karena kalau dimaknai sesat, wah Nabi ternyata sesat tuh, berarti podo be awak dhewe. Kan masalah besar, nopo? Masalah nopo? Besar. Nah, sehingga ketika ada silsilah seperti itu, lafadz-lafadz yang dohirnya misalnya yaghfirullahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhir. Semua lafadz yang secara lahir itu menyebutkan seakan-akan Nabi itu salah atau dosa. Kata wa aso adamu rabbahu fa itu diartikan salah. Salah itu beda dengan dosa. Lho gitu misalnya Rafi tak kongkon, sowan Mbah Mus, arahnya ke barat ternyata dia ke timur atau ke selatan. Orang hanya bilang enggak tahu. Tapi kalau melawan ilhad itu baru namanya masalah. Jadi sesat itu orang yang nggak tahu kemudian meraba-raba, itu juga namanya apa? Dolan. Tapi tidak dolan yang melawan hak. Nah, makanya terus di sarah-sarah disebut dolan itu setingkat makna ma kunta tadri mal kitab walal iman. Muhammad, sebelum kamu dapat wahyu, kami itu tidak tahu iman itu apa, kitab itu apa. Terus Nabi diberi tahu. Nah, karena Nabi itu tidak pernah baca, ummiyin, barokahnya tidak pernah baca, barokahnya tidak pernah mendengar ilmu-ilmu yang lain. Nabi itu orisinil, sehingga yang masuk ke Nabi itu hanya wahyu. Kalau sampean kan enggak, buku apa saja kamu baca, pengalaman apa saja kamu lakukan, bareng untuk nasihat, kok enak sing wingi. Jadi makanya memang sebaiknya Nabi itu ummi, tidak tahu apa. Karena kalau nggak tahu orisinil, kemudian di hatinya hanya ada apa? Wahyu. Sebab itu kata dolan tidak tahu bagi sifatnya Nabi itu sifat umatkin. Jadi barokahnya tidak tahu, maka apa? Orisinil. Kalau orisinil berarti yang masuk Nabi hanya apa? Wahyu, bukan pengetahuan yang lain. Terus terakhir nih kalau tabaruk kalian Ki Bisri di Al-Basit, di sarahnya, ya tanya kitabnya Imam Wahidi. Ini kalau wacok, di kitab saya itu halaman 95 di akhir Al-Basit. Sa'altu wa mas'alatan wa waditu anni lam akun sa'altu. Ini orang se-Indonesia harus senang semua dengan hadis ini. Zakartu rusula rabbi fakultu sakhorta li Sulaiman ar-rih wa kalam taba'dahu. Terus faqala Allah iman. Alam ajidka yatiman fa'awaituka wa dolan fa'ataituka wa a'ilan fa'agnaituka. Jadi begini.
Nabi itu pernah cemburu, ya Allah saya ini sama-sama Rasul, tapi kok kurang wow. Nabi Sulaiman kamu kasih angin, mau kemana saja bisa terbang pakai angin, buatan jet loh, angin. Terus Nabi, beberapa Nabi mau kasih mukjizat gini-gini. Ternyata Allah itu menjawab, ini kata Nabi Muhammad SAW, saya itu pernah tanya sama Allah dan akhirnya saya agak suka kalau saya pernah tanya itu. Ternyata yang sama Allah dijawab, Muhammad kamu kecil tuh yatim, dirawat oleh paman kamu. Kamu dulu nggak ngerti Quran, nggak ngerti papa, tak ngertikan Quran. Kamu dulu miskin, kamu sekarang kaya, punya apa-apa. Artinya apa? Ternyata nikmat untuk Nabi kita yang Sayyidul Awwalin wal Akhirin, nikmat-nikmat keseharian. Dulu kita ada punya uang, sekarang punya uang. Dulu kita ada nikah, sekarang nikah. Dulu tidak punya rumah, sekarang punya rumah. Artinya apa? Ketika Nabi, dalam tanda kutip, Nabi itu iri, Nabi Sulaiman dikasih angin, dikasih apa? Ternyata Allah jawab ada nikmat yang lebih besar dari itu, yaitu nikmat-nikmat keseharian. Dan akhirnya Nabi ngendikan, wawaditu anilam akun sa'altu. Saya itu suka andikan nggak pernah tanya itu sama Allah. Lalu misalnya ngeten, sampean tak kei mukjizate Nabi Sulaiman, iso terbang di Mekah macam ngalor ngidul. Tapi kira iso ngopi. Atuk ngopi apa atuk terbang? Lah niku menurut mati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.